Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kami, Keluarga Exmut. Selamat pagi ya teman-teman. Semoga teman-teman senantiasa diberikan kesehatan, semoga senantiasa diberikan banyak keberkahan, dan semoga senantiasa dimudahkan dalam segala urusannya. Amin. Hari ini hari Minggu, tanggal berapa ini? Tanggal 12 apa 13? Hari Minggu ya teman-teman. Ini kami Keluarga Exmut coba ke kebun ini, tengok kebun, melihat kondisi perkembangan tanaman porang kami. Nah, sekaligus hari ini hari Minggu jadwal pemupukan ya teman-teman, pemupukan POC maupun pemupukan pupuk yang lain ya tentunya. Kalau yang dari bibit-bibit kata super ataupun bibit umbi itu kami aplikasi pupuk kimia juga. Jadi untuk POC nya rutin tiap 1 minggu, tapi kalau untuk pupuk kimianya menyesuaikan pertumbuhan tanaman porangnya. Jadi pagi hari ini kami ingin berbagi cerita ke teman-teman semuanya tentang kondisi perkembangan tanaman porang kami yang kami tanam dari bibit katak super ya teman-teman. Bibit katak super yang dulu sudah pernah kami bagikan videonya dengan judul cara tanam porang di lahan yang sempit. Jadi di sini memang lahannya nggak luas ya teman-teman. Lahannya di sini cuma 350 meter persegi ya, 340 sekian, hampir 350, anggap aja kita 350 meter persegi ya teman-teman. Dan di sini dulu waktu kami tanam dengan menggunakan bibit katak super, rata-rata isi 100 sampai 120, ya ada yang kecil juga lah 150, tapi ada juga yang isi 80 70, ada juga 1-2 yang terbawa 50, namanya katak banyak ya. Jadi kemarin memang tidak kita spek benar-benar persis satu persatu, tapi intinya masuk kategori katak super, average antara 50, 70, 80 sampai 100, 120-an, ada yang 150 sedikit lah. Nah, di sini kami ingin berbagi cerita kondisi perkembangan tanaman porang kami yang setelah kami tanam ini, teman-teman, ya, di lahan petak yang sempit ini. Di sini kami coba berbagi pengalaman kami ke teman-teman semuanya. Artinya apa? Bahwasanya tanam porang itu tidak harus selalu lahan yang luas ya teman-teman, ya, tidak harus selalu lahan yang luas, tidak harus selalu dengan jumlah bibit yang beribu-ribu, berpuluh ribu, atau beratus-ratus ribu. Artinya dengan jumlah bibit yang sedikit pun nggak ada masalah. Salah satu contohnya yang kami lakukan di lahan petak kami yang di sini ini, dengan luasan 350 meter persegi, di sini bisa kami tanami bibit katak super dengan jumlah 2.500 biji katak super teman-teman ya. Nah, di sini kami ingin berbagi cerita ke teman-teman semua di video kali ini, karena teman-teman yang maaf ini belum menanam baik di musim lalu maupun ini mau punya niatan tanam di musim ini, tapi maaf misalnya anggarannya agak mepet, jadi tidak harus luas teman-teman ya. Jadi kecil pun sedikit pun yang penting kita mulai ya, karena dengan memulai itu minimal kita sudah pencet tombol start ya. Kita sudah pencet tombol start, artinya kita sudah siap jalan. Tapi kalau kita nggak nanam, ya artinya kita nggak jalan. Ya, jadi teman-teman harus, konsepnya harus dirubah, pola pikirnya dirubah. Jadi nggak usah takut. Kalau orang Jawa bilang itu takut ayang-ayang buto ya, maksudnya wah nanti kalau tanam bisa subur nggak ya, wah nanti kalau tanam banyak penyakit nggak ya, wah nanti kalau tanam bisa besar nggak ya hasilnya, wah kalau nanti tanam bisa nggak ya panennya nanti harganya jualnya tinggi ya, kalau murah wah nanti bagaimana. Nah, jadi hanya seperti itu terus. Kalau pola pikir kita hanya berhenti di wah wah jangan wah nanti gimana, nah, kayak gitu ya nggak jalan-jalan teman-teman. Jadi ya intinya Bismillah, nama itu lillahi ta'ala, kita berangkat gitu saja. Karena berangkat sendiri ini kan ya tidak harus menggunakan, ibaratnya kalau orang mau pergi itu sarana transportasinya tidak harus mewah semua. Mungkin ada teman-teman yang mau ke Jakarta naik pesawat, ada yang menggunakan pesawat pribadi, ada yang menggunakan bis, ada yang menggunakan mobil pribadi, ada yang menggunakan travel, ada yang menggunakan sepeda motor, bahkan mungkin ada yang menggunakan sepeda atau mungkin terakhir ada yang jalan kaki. Tapi minimal berangkat teman-teman ya, minimal kita harus berangkat. Jadi ya mungkin yang berangkatnya pakai pesawat pribadi mungkin lebih nyaman, lebih cepat waktunya. Yang pesawat umum mungkin juga
lumayan cepat. Nanti yang mobil pribadi juga lebih cepat. Nanti yang bis ataupun ini ya semua ada plus minusnya. Mungkin yang jalan kaki mungkin agak lambat, agak lama, tapi minimal jalan. Minimal jalan kita berangkat. Karena ada yang tidak berangkat-berangkat teman-teman, ada yang duduk manis, ada yang standby di rumah saja, cuma angen-angen nanti bagaimana, nanti gimana, nanti bagaimana. Malah ya kalau gimana ya nggak jalan-jalan teman-teman. Ya yes, pokoknya Bismillah, nawa itu ya, lillahi ta'ala kita jalan, tidak harus dimulai dengan sesuatu yang besar, mulai yang kecil dulu, tidak apa-apa. Seperti contoh yang kami buatkan video kali ini di petak kami yang sini, hanya dengan luasan 350 meter persegi bisa kami tanami dengan bibit katak super dengan jumlah 2.500 biji. Nah, di sini artinya dengan luasan lahan yang sempit tidak jadi halangan kita untuk berangkat. Jadi kalau ada kemauan, insya Allah ada 1000 jalan. Tapi kalau tidak ada kemauan ya 1000 alasan. Itu yang repot nanti ya. Di semangat intinya teman-teman. Jadi seperti ini pertumbuhan contoh katak super isi 70, ada yang 50, yang sampai 120. Jadi baru nongol rebungnya saja, tunasnya itu sudah segede teman-teman ini ya, tahu sedotan es bubble itu ya. Nah, itu rata-rata gedenya segini. Nah, segini sejari kelingking. Ada yang langsung tumbuh 2, yang segini. Tapi kalau yang kataknya agak kecil ya mungkin lebih kecil. Nah, coba nanti kami lihat. Ini rata-rata sudah segini ya. Ini sudah ada yang tumbuh segini juga, ada yang segini. Ini baru mulai. Nah, rata-rata memang segede sedotan es bubble ya teman-teman, segede sedotan es bubble. Tapi ya tidak semuanya segede sedotan es bubble. Ada yang agak kecil kalau pas ketemu katak yang agak kecil, tapi intinya kurang lebih segitu gedenya. Beda kalau yang kita tanam dari katak mini ya teman-teman, atau katak yang isi 500 up atau 1000 itu lebih kecil. Ini juga kecil nih, agak kecil. Ini mungkin yang pas 150-an dapatnya. Nah, ini yang sudah mekar. Ya teman-teman bisa lihat ini sudah mekar dan daunnya alhamdulillah seger ya teman-teman, hijau-hijau kayak gini ya, karena di sini lumayan adem ya. Di sini lumayan adem dan kondisinya di atasnya ada pohon-pohon jati, dan kebetulan juga ini sudah hidupnya dia sudah memasuki pas-pas musim hujan tiba, jadi lebih aman ya. Ini malah ada yang gede, ini segini sejari ya, hampir sejari saya nih. Tapi ada yang kecil juga, ada yang kecil. Nah, agak kecil ya teman-teman. Nah, kondisinya sudah seperti ini ya teman-teman. Dan ya gulma ada 1-2 mulai muncul. Biasa namanya berkebun itu ya pasti ya ada gulmanya di mana-mana. Meskipun kita sudah aplikasi, mungkin yang teman-teman memakai herbisida atau mungkin yang menggunakan mulsa ya, tetap saja pasti namanya gulma itu akan muncul ya. Cuman memang kalau bisa kita antisipasi dengan cara pemakaian mulsa ataupun menggunakan herbisida, tidak terlalu merepotkan kita teman-teman ya, tidak terlalu merepotkan kita, sehingga seandainya kita kok mau melakukan penyiangan baik itu manual maupun semi manual. Di sini manual artinya dicabuti satu-satu rumputnya, atau semi manual dengan cara dilakukan penyemprotan herbisida ya, tidak terlalu berat lah. Beda kalau kita tidak melakukan penanganan dari awal ya. Nah, teman-teman bisa lihat ya, artinya tanaman porang yang sudah kami tanam ini alhamdulillah bisa dibilang 75% sudah mulai tumbuh tunasnya ya, sudah mulai tumbuh tunasnya, dan ada yang mekar daunnya seperti ini teman-teman. Ya seperti ini. Jadi di sini kami ingin berbagi cerita, teman-teman tetap harus semangat ya, semangat, tentunya semangat yang tidak boleh ngawur ya teman-teman. Semangat dengan diiringi ilmu ya, tentunya ilmu dan pengalaman, sering belajar sana ke sini, belajar ke sana sini, mana yang bagus dari teman-teman dimanapun, petani porang dimanapun. Banyak sekali teman-teman kita yang alhamdulillah bersedia berbagi pengalaman dan ilmunya
dengan lewat konten-konten di YouTube seperti ya banyak, ada channelnya siapa ya, Kang Tokancil, ada Mas ABF Farm, ada Mas Putra Binjai, ada Omar Tono Porang, ada Mas Fauzi, ada Porang Batubara, ada senior kita Mas Baiti official, banyak sekali petani milenial, banyak sekali ya teman-teman. Boleh belajar dimanapun, karena ilmu itu bisa didapat dimanapun ya. Bisa jadi mungkin yang didapat teman-teman dari daerahnya masing-masing belum ada di daerah yang lain. Artinya ilmu dari daerah lain bisa diadop ke tempat kita masing-masing. Di situ nanti yang mana cocok, mana yang bisa kita serap ilmunya dan bisa kita aplikasikan di lahan kita ya. Artinya insya Allah itu bisa menjadi manfaat untuk kita semuanya. Jadi banyak sekali channel-channel ya, seperti tadi yang saya sebutkan, termasuk teman kita di Solo itu, orang OMG Solo ya, Om di Solo. Jadi banyak channel-channelnya, banyak sekali. Silahkan teman-teman, nanti pokoknya ilmu dari manapun diserap, diambil, yang positif dipakai, yang mungkin kurang cocok di daerah masing-masing. Artinya kurang cocok itu bukan berarti tidak pas, bisa jadi di tempat lain cocok, di tempat teman yang lain nggak cocok kan. Namanya daerah beda-beda, geografisnya beda-beda, kondisi lahannya beda-beda, kondisi dataran MDPL-nya juga beda. Jadi kita tetap semangat. Intinya di sini kita tidak ada yang saling menggurui ya. Artinya kita insya Allah berbagi ilmu, pengalaman, apa yang kami lakukan tentunya berbeda dengan yang teman-teman belum pernah melakukan. Artinya begini teman-teman, perlu dipahami bahwasanya orang yang sudah bercocok tanam duluan, artinya beliau ini mempunyai pengalaman yang lebih banyak dibanding yang baru bercocok tanam misal 1 musim. Yang 2, 3 musim, 5 musim, 10 musim, insya Allah mereka pengalamannya lebih banyak dibanding mungkin yang kita baru 1 musim, 2 musim, 3 musim, bahkan atau mungkin yang baru tanam di musim ini. Nah, disitulah kita harus bisa menjadi gelas yang kosong ya, gelas yang kosong. Ketika nanti ada informasi yang bagus, kita tampung. Ada informasi yang bagus, kita tampung. Ada ilmu baru yang bermanfaat, kita coba terapkan di daerah kita. Dan insya Allah dengan cara seperti itu kita akan bisa semakin maju ke depan, bersama kita bisa sukses ya, bareng-bareng di dunia porang, dan tentunya nanti bisa menjadi keberkahan untuk kita semuanya, petani porang di seluruh Indonesia. Oke teman-teman, ini cara kami melakukan perawatan di lahan kami yang petak sempit ini. Di video kami sebelumnya juga sudah kami bagikan apa saja yang kami terapkan di lahan ini, dari mulai pengolahan lahan, penaburan pupuk dasar, kompos, daun bambu, kohe fermentasi, kemudian dolomit, kemudian pupuk kimia dasar seperti triple super fosfat ya, TSP atau SP36 kalau di tempat kita. Kemudian bisa pakai kaptan ya, kapur pertanian, atau bisa dolomit. Kemudian untuk setelah hidup seperti ini, tumbuh tunas seperti ini, bisa kita aplikasi untuk pupuk POC. Nah, POC sendiri ini kan kecenderungan kandungan unsur hara mikro makronya kan nggak sebanyak kalau pupuk kimia. Jadi kalau teman-teman yang memilih fokus khusus di POC ya monggo, silahkan, tidak ada masalah. Tapi teman-teman yang ingin mengcombine antara POC dengan pukim ya, organik dengan anorganik ya monggo silahkan. Jadi banyak sekali ya, silahkan nanti teman-teman semangat, tetap belajar lewat manapun, karena ilmu itu bisa didapat dengan cara apapun. Nah, nanti untuk pengaplikasian pola perawatan lanjutan seperti penanggulangan hama ulat, kemudian penanggulangan gulma, kemudian penanggulangan jamur, nah itu yang harus kita siasati di musim penghujan seperti ini, kondisi lembab, itu bisa diaplikasi fungisida. Fungisida pun macam-macam, ada fungisida organik, ada fungisida anorganik. Kalau fungisida organik itu seperti yang pernah dilakukan teman-teman kita juga, petani porang, seperti di channelnya teman kita sahabat tani porang, beliau Mason itu juga luar biasa pengalamannya, bisa menggunakan aplikasi fungisida dengan menggunakan cuka kayu. Nah, itu teman-teman nanti juga kalau yang memilih organik silahkan. Intinya semuanya
bisa kita pakai, semuanya bisa kita manfaatkan, dan tentunya setiap ilmu itu pasti ada konsekuensi. Konsekuensinya adalah sesuatu yang baik itu akan menjadi kemanfaatan, dan kalau sesuatu yang kurang baik itu bisa mendatangkan kemudaratan. Di situ kita harus pandai-pandai untuk memilah mana yang baik, mana yang cocok. Kita bisa sharing, kita bisa berbagi, dan semoga teman-teman semuanya nanti tetap semangat, tetap jos pokoknya. Tetap semangat, tetap jos, jangan ngelokro, lanjut terus, pantang mundur, pokoknya hajar, sikat terus ya teman-teman. Oke teman-teman, sementara di video kami di kali ini cerita yang kami bagikan cukup sampai di sini dulu. Semoga video yang kami bagikan ini bisa memberikan manfaat, memberikan tambahan ilmu tentunya untuk kami pribadi maupun untuk teman-teman semuanya, mudah-mudahan, dan bisa memberikan tambahan motivasi untuk kita semuanya. Terima kasih atas semuanya. Terima kasih sudah senantiasa bersedia bergabung bersama kami. Salam sukses dan sehat selalu dari kami keluarga Exmut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.